Tema kita hari ini adalah love is kasih ya. Baik, saya mau kenalan dulu di sini. Ada yang namanya love di sini? Lovely nggak ada. Yang namanya kasih ada? Nggak ada. Aura kasih? Nggak ada juga. Yang namanya ai ada? Xiao ai, ta ai ta. Nggak ada juga. Wah oke ya. Baik, saya kira ada yang namanya kasih di sini, makanya love is kasih gitu ya. Baik, kita hari ini saya berasumsi kita membahas tentang love is kasih ya, berkaitan tentu aja mungkin dengan bulan cinta kasih, mungkin begitu. Dan juga mungkin berkaitan dengan peringatan begitu ya, bagaimana kita itu memperingati kasih ya kepada lawan jenis, tetapi juga kasih Tuhan buat kita. Nah, kita akan berbicara tentang kasih pada kesempatan hari ini. Saya nggak tahu, ya mau mencoba mengira-ngira dulu. Apakah ada di antara Anda yang tahu gambar berikut ini? Gambar berikut, ya slide kedua. Ada yang tahu gambar apa itu? Ada yang tahu? AADC artinya? Ada apa dengan cinta ya? Oke, berarti lumayan terkenal ya, film ini masih ada yang kenal ya. Baik, ada apa dengan cinta, begitu ya, menarik adalah karena ada apa dengan cinta itu, kita pikir waktu dengar judulnya kita pikir ada apa nih dengan cinta, begitu kan. Tapi ternyata cinta itu nama orang, gitu kan, gitu. Nah, jadi kita hari ini akan melihat ya dalam satu kebenaran Alkitab, kita tahu bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah cinta gitu. Dan kita hidup mungkin di sebuah suasana yang kita tuh terbiasa dengan melihat cinta kasih itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kasih? Ya kasih itu Tuhan kasih, Tuhan mengasihi kita mengasihi orang lain ya, seperti itu. Nah, tetapi saya hari ini mengajak kita untuk melihat begitu ya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga dalam kehidupan kita dengan orang lain, ya kasih itu tidak selalu seperti apa yang kita sudah diajarkan di dalam gereja, gitu ya. Nah, saya melihat begitu ya, ada satu hal yang berlawanan sekali ya dengan kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ada apa dengan cinta? Nah, kalau Alkitab, cinta itu adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah ada sisi lain? Ada apa dengan cinta dari sisi lain? Nah, saya tertarik sekali dengan ada apa dengan cinta dari sisi yang lain, yaitu dari sebuah teori materialisme evolusionisme, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam sisi teori materialisme evolusionisme, maka kasih itu dilihat sebagai satu bagian dari yang disebut survival instinct atau insting untuk bertahan hidup, gitu ya. Nah, teori materialisme evolusionisme ini melihat begitu ya, bahwa kasih itu adalah bukan bagian yang bersifat rohani, makanya disebut sebagai materialisme, gitu kan? Dan evolusionisme melihat bahwa segala sesuatu terjadi itu dalam kerangka evolusi perkembangan dari makhluk hidup materi. Tidak perlu melibatkan yang supranatural. Gitu. Nah, ini memang kayaknya jauh banget gitu ya. Tetapi ini sebenarnya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa realitasnya kalau ada orang bilang, saya itu mau nikah, yang penting saya itu hidupnya berkecukupan, yang penting suami saya kaya, yang penting istri saya nanti itu walaupun kondisi dia kayak apa, dia suka nyuruh-nyuruh saya, dia tukang merintah-merintah saya, yang penting istri saya keluarga orang kaya, keluarga konglomerat, saya bisa hidup sejahtera. Sebenarnya ini kan adalah bentuk daripada kesadaran bahwa kita itu hidup secara materialisme, evolusionisme. Yang penting itu materi. Yang penting itu apa? Saya bertahan hidup. Nggak ada itu gengsi, yang harga diri. Oh itu minggirin aja. Emang kamu bisa hidup dengan harga diri? Emang kamu bisa hidup dengan rasa kamu itu saling mencintai? Ya kan? Nah itu bentuk praktisnya daripada pengaruh materialisme evolusionisme gitu ya.
Nah jadi kalau dari teori ini dia mengatakan bahwa tidak perlu bicara tentang Tuhan, jadi cinta itu bisa dijelaskan secara materi, secara evolusi, gitu ya, yaitu adalah kasih itu adalah sebuah bentuk daripada survival instinct. Jadi kenapa kita mencinta adalah supaya ada kebertahanan hidup dari siapa? Dari saya sendiri, tetapi juga buat kelompok saya atau spesies saya. Ya, saya kasih contoh. Kenapa laki-laki jatuh cinta pada perempuan, perempuan jatuh cinta sama laki-laki? Karena kalau perempuan sendiri, maka dia itu rentah. Perempuan itu bentuk tubuhnya, ototnya itu memang kecil. Nah maka kalau dia tidak punya seorang laki-laki untuk menjaga dia, dia bisa rentan untuk diperkosa, rentan untuk dilecehkan, rentan untuk dilukai, rentan untuk kemudian zaman sekarang bilang diperdagangkan manusia, diambil, diikat, kemudian dijual untuk kepentingan tertentu. Oke? Nah tapi itu bukan cuma dari sekarang, zaman dulu yang nama pemerkosaan sudah ada. Zaman dulu yang namanya perempuan tuh diambil untuk dijual jadi budak, sudah ada dari dulu. Nah ya, kalau kita teori evolusionisme, materialisme. Maka seiring dengan perjalanan manusia selama jutaan tahun kesadaran ini, maka seorang female, ya kita nggak usah sebut wanita ya, female, atau kita bilang kalau dalam konteks biologi itu betina, dia harus punya satu male, punya jantan. Sehingga apa? Sehingga dia itu terlindung. Nah maka setelah jutaan tahun perasaan kebutuhan untuk survival instinct, ya niat insting untuk bertahan hidup jangan mati itu jadi kita rasa kita jatuh cinta sama satu laki. Sadar nggak sadar perempuan Anda jatuh cinta kepada laki yang bisa mengayomi Anda. Oh kenapa jatuh cinta sama dia? Oh dia itu orangnya ayomin banget loh. Gua mau keluar rumah, gua mau ke Alfamart, aduh nyebut merek jadinya ya. Cepet, kamu kemana? Jangan keluar dulu, saya jemput ya. Jemput, antar, pulang. Dia tuh sangat ngayomin saya, sangat menjaga saya. Nah teori evolusionisme materialisme akan bilang itulah. Kamu gak sadar kan, itu bukan cinta yang dari Tuhan. Cinta romantis saya itu mencintai, enggak. Itu otak di bagian bawah sini, paling bawah di bagian otak kecil, dia kasih tahu. Kamu butuh bertahan hidup. Nah bertahan hidup itu kamu rasa sebagai cinta. Tapi yang penting itu sebenarnya adalah bertahan hidup. Lakimu jagain kamu, lindungin kamu, antar kamu. Sehingga apa? Kamu gak perlu jalan. Ada tantangan, ada masalah, ada orang jahat, ada kemungkinan diculik. Enggak. Jatuh cintalah. Nah yang laki-laki juga sama. Laki-laki kenapa jatuh cinta sama perempuan? Padahal setelah nikah sama perempuan, laki-laki itu banyak ngeluh. Gua tuh gak paham perempuan. Suruh makan apa sayang? Terserah. Udah nikah nih ya. Setelah nikah beliin makanan. Loh kok beli ini sih? Loh katanya terserah. Loh kamu kan tahu saya ini gak suka yang inilah. Tadi kamu bilang terserah. Loh kamu itu ya jadi laki-laki harus ngerti dong isi hati istrimu tuh apa loh. Ya saya kan tanya. Kamu apa? Kamu bilang terserah saya beli ini. Kamu itu gak sensitif ya. Kamu gak perhatian ya. Loh kalau gak perhatian gue gak beliin makanan. Kamu ini ya diajak ngomong bantah terus loh. Ini kan gue cari kejelasan sayang. Kamu tuh gimana sih? Aku kan gak salah, aku sayang, aku udah beliin ini makanan kan juga mahal. Kamu itu orang yang gak suka komunikasi, baru ngobrol dikit udah marah. Loh silakan. Gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah kok laki-laki tetap jatuh cinta sama perempuan? Ya kecuali Anda ya gitu ya jatuh cinta sama sesama jenis gitu ya. Tapi kalau sama rata-rata kan sejauh ini kita melihat jatuh cinta sama perempuan. Nah teorinya dijelaskan begini. Karena laki-laki waktu jatuh cinta itu betul cinta itu buta. Kenapa? Cinta itu harus buta. Karena kalau cinta tidak buta mungkin laki-laki tidak mau menikah. Gitu ya. Maka cinta itu buta supaya apa? Manusia itu jatuh ke dalam pernikahan atau jatuh ke dalam hubungan seksual supaya apa? Supaya nanti laki-laki ini bisa menghasilkan lagi keturunan untuk meneruskan dia punya kelompok, meneruskan dia punya spesies. Gitu. Makanya
kebahagiaan itu bukan bagian penting dari pernikahan. Makanya Anda ngelihat kenapa banyak orang nikah, cerai, tidak bisa bersatu dalam keluarga. Karena sebetulnya teori ini bilang ya karena cinta itu buta. Laki-laki itu jatuh cinta sama perempuan pada akhirnya untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi hawa nafsu itu juga pada akhirnya untuk melahirkan keturunan, baik sah ataupun tidak sah. Jadi dengan itu keturunan akan terus diturunkan lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah misalkan beberapa hal kalau kita bisa melihat ya cinta itu dari sudut teori materialisme, evolusionisme begitu. Nah, konsekuensinya adalah kalau teori ini benar, maka kasih yang tidak menguntungkan survival, tidak menguntungkan keberlangsungan hidup dari diri sendiri dan juga keturunannya, dapat digantikan dengan kasih yang lain. Ya, contoh begini. Kalau saya mengasihi, ya, tapi kemudian cara saya mengasihi itu tidak bisa menguntungkan, saya punya survival, saya punya keberlangsungan hidup, maka saya dapat menggantinya dengan bentuk kasih yang lain. Ya, begini. Ada seorang perempuan cantik, Anda laki-laki yang ganteng. Nah, Anda didorong oleh perasaan, saya suka ini cantik. Saya suka dia pinter. Saya juga pinter. Saya juga ganteng. Badan saya bagus. Tapi dia enggak mau, dia jatuh cinta sama laki-laki lain. Oke ya? Nah, maka kemudian apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan begini, oke, saya suka sama dia tapi dia enggak suka sama saya. Tapi kalau saya bisa nikah sama dia, pertama, keturunan kita pasti bagus. Kedua, dia juga dari kelompok keluarga yang bagus. Tapi dia enggak mau sama saya, jadi caranya gimana? Oke, kalau gitu caranya saya datengin papa saya. Saya bilang sama papa saya, Pak, itu tuh anaknya cantik, pinter apa, papa kan kenal sama papanya. Coba ngobrolin, bisa nggak dinikahin saya sama dia? Kan dia juga untung, keluarga kita untung, papa setuju. Maka papa setuju, papa datang, keluarga papa sana diajak ngomong juga setuju. Maka kemudian papa cewek ini bilang, lu nikah sama dia. Perempuan ini enggak mau, saya sudah punya yang saya cinta. Gitu. Tapi tambah dia berontak, kita tambah bilang sama papa kita datengin papanya dia, bapak gitu ya. Pak, saya jatuh cinta sama istri bapak, saya juga hormat sama bapak. Nanti kalau dia nikahin sama saya, bapak percaya deh, bapak punya usaha di situ, kita support apa gitu ya. Papanya disanjung-sanjung juga tambah seneng. Makanya kemudian bilang, enggak, kamu enggak bisa nikah sama laki itu, kamu mesti nikah sama laki-laki ini. Nah, ini dapatlah dinikahkan, gitu kan. Walaupun si perempuan enggak mau, tetapi laki-laki seneng dapat perempuan ini, merasa bangga, merasa hebat, merasa luar biasa. Nah, kalau Anda dengar cerita begini pasti Anda merasa itu bukan cinta. Tetapi sebetulnya kalau dari sudut pandang teori ini, itu cinta. Perempuan ini mungkin cuma nggak sadar aja bahwa kalau dia nikah sama laki-laki ini, hidup dia lebih bahagia, terjamin. Kedua, keturunannya kemungkinan lebih baik. Kenapa? Karena genetiknya baik, keluarganya baik, gizinya baik, lingkungan baik, rumah baik, harusnya dia tumbuh jadi anak yang baik. Kalau anaknya ini baik, berkuasa, pinter, bisa memimpin kelompok ini, keluarga ini maju lebih ke depan lagi. Kalau keluarga ini bisa maju lebih ke depan, lebih sukses, rumah lebih gede, bisnis lebih baik, mereka akan jadi keluarga yang lebih hebat lagi, menjadi bangsawan yang lebih hebat lagi, lebih dihormatin lagi, lebih kaya lagi untuk 2-3 generasi ke depan. Itu kan bagus. Nah, salahnya di mana? Ya sebetulnya kalau menurut teori ini nggak ada yang salah. Jadi bentuk kasih itu bisa dirubah dari yang harusnya dia bisa jatuh cinta sama saya, kita jatuh cinta enggak bisa, saya pakai cara kasih yang lain. Gimana? Saya akan mengasihi dia, saya akan mengasihi keluarga saya dengan cara apa? Dengan memaksa dia dengan kekuasaan. Saya pendekatan cara politik supaya dia saya dapatkan. Bisa dirubah. Kenapa? Yang penting survival, bertahan. Lebih baik, lebih hebat ke depan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sebuah realitas yang saya buka. Nah, supaya Anda ngelihat bahwa dunia ini nggak selalu setuju dengan pengajaran kasih daripada Alkitab. Dan supaya waktu Anda keluar sana, Anda juga ngelihat, Anda sadar, gereja itu juga sadar kok sebenarnya di luar dunia sana, pengertian kasih itu beda-beda.
Gereja itu nggak tutup mata, gereja itu lihat, hamba Tuhan tuh ngerti di luar sana yang namanya cinta kasih. Bentuknya itu macam-macam, ini baru satu. Nanti ada bentuk-bentuk cinta kasih yang lain yang diwujudkan, dibentuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi segala hal itu punya konsekuensi. Kalau memang cinta itu adalah masalah materialisme, evolusionisme, maka cinta itu hanya ada di tataran manusia, maka yang namanya cinta itu bisa dibentuk oleh manusia sendiri. Ya kan? Uniknya daripada kekristenan adalah karena cinta itu bukan hanya urusan materi manusia saja, tetapi urusan daripada yang rohani, maka Tuhan tuh bisa campur tangan. Tuhan tuh bisa bilang ini benar atau salah. Kenapa? Karena yang menentukan cinta kasih adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa bilang ini cinta yang benar, ini cinta yang salah. Nah, jadi keunikan daripada kekristenan adalah kita menemukan pesan daripada Tuhan. Nah, ini yang teori-teori manusia yang menolak adanya Tuhan, tidak bisa tolak. Kalau kita bilang, oh mengasihi sesama orang cacat, ditolong. Orang Down syndrome dirawat. Bapak Ibu, lihat ke dalam alam nyata. Anda lihat dogi, Anda lihat kucing, Anda lihat hamster di dunia nyata. Semua binatang cacat itu dibiarkan mati. Ada beberapa Anda bisa cari di YouTube. Burung, saya lupa burung apa begitu ya. Burung menendang anaknya keluar dari sarang. Jatuh. Coba Anda cari di YouTube nanti, saya lupa binatang apa. Kenapa? Karena mamanya ini mau apa? Keturunan yang paling kuat untuk meneruskan dia punya genetik. Maka dia coba dia dorong-dorong siapa yang nahannya kuat, siapa yang Nah itu yang dia dorong terus sampai jatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, pemuda sekalian, realitas dunia kalau memang kasih kayak gitu, Anda hari ini boleh buang orang tua Anda yang cacat, yang stroke, boleh buang. Tapi kalau suatu saat Anda juga sakit stroke, anak Anda juga boleh buang Anda. Ngeri nggak? Sebuah pemahaman kasih yang tidak ada dari Tuhan. Sekarang Anda baru ngelihat ya pentingnya Alkitab, pentingnya Tuhan Yesus datang. Karena itu adalah intervensi dari Tuhan kasih tahu bagaimana Tuhan mau kasih itu di dalam dunia manusia. Nah baru sekarang Anda menghargai Alkitab. Karena kalau Alkitab nggak Tuhan kasih, hukum alam itu adalah yang akan kita pelajari. Dan Anda jangan mengira orang Romawi yang bikin Kolosium itu orang pinter-pinter. Oh Kolosium, orang Yunani. Orang Roma itu ya, bayi cacat dibuang, di ladang, biarin mati. Kenapa? Karena dia lihat, ya memang begitu. Bangsa Roma adalah bangsa yang hebat. Kaisar Agustus. Siapa lagi Anda mau sebut? Nero yang terkenal. Kolosium Anda mau bilang. How they treat the sick and the disability. Buang, matiin. Beban negara, beban keluarga. Tapi bukankah Kisah Para Rasul pasal terakhir berkata, maka kemudian Paulus ditahan di Roma. Dan di situ dia tetap memberitakan Injil walaupun dia di tahanan rumah. Injil itu didorong Tuhan terus. Kenapa? Karena Injil ini adalah Injil yang akan mengubah dunia pada waktunya. Nah barulah kita kenal sekarang cinta kasih, hak asasi manusia yang kita dengar sekarang. Hak asasi manusia, Declaration of Independence, everyone have the right to seek, have the basic right to live, to seek for happiness, liberty of speaking. Yang sampai ke Amerika yang nulis itu siapa? Orang yang pergi ke Amerika itu adalah orang-orang Kristen. Yang waktu itu karena pertentangan di Eropa, mereka terpaksa keluar cari kehidupan lebih baik. Di situ mereka ratusan tahun mencoba mendirikan koloni. Kemudian mereka mencoba mencari kemerdekaan dan mereka memahami hidup mereka seperti apa? Ya seperti itu. Every man has the basic right to live, to
to seek for happiness, for liberty of speaking, to speak out their opinion. Berdasar apa? Ya berdasar Alkitab. Manusia berhak untuk hidup, karena Tuhan bilang apa? Barang siapa membunuh manusia, aku juga akan menghakiminya. Kenapa? Karena kehidupan itu datangnya dari aku. Ya, kaisar-kaisar yang lain gak peduli. Baca kisah dari kerajaan Tiongkok. Ya, Qin Shi Huangdi, raja pertama yang menyatukan Eropa. Bahkan sampai mati dia tarik semua prajurit-prajurit itu masuk ke dalam kuburan dia, kemudian dimatiin sama dia. Supaya apa? Supaya prajurit-prajurit ini, menteri-menteri ini mati nemenin dia masuk ke dunia selanjutnya. Dimanapun berada dia enggak tahu, tapi dia enggak mau mati sendirian. Lu semua prajurit, lu kuda-kuda, lu menteri-menteri, lu mati sama gua, temenin gua. Wah. Yesus, Bapa, ampuni mereka, jangan dibunuh sekarang Bapa. Kasih mereka waktu, biar aku yang tanggung dosa ini. Aku menanggung dosa mereka. Kasih mereka waktu supaya mereka mengerti bahwa aku adalah anak Allah, firman Tuhan yang datang dalam dunia. Kau utus untuk menebus dosa manusia. Bapa ampuni mereka. Let them live, let me die. Anda ngelihat ya, Alkitab itu kalau kita lihat dengan sudut pandang begini, kita baru ngerti, wah, Alkitab itu luar biasa ya, cerita Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Jadi hari ini saya buka pikiran Anda, kalau Anda tidak dibuka Anda pikir ya semua orang juga kayak gini kayaknya ya, semua agama, semua budaya, Alkitabiah, jangan salah. No. Ini firman luar biasa, mengubahkan dunia. Walaupun Tuhan bekerja selama ratusan tahun. Tapi apa yang kita punya tentang cinta kasih sekarang itu berasal dari pernyataan Tuhan, ya wahyu Tuhan di dalam Alkitab dan kehadiran Tuhan dalam Yesus Kristus dan juga gereja ya yang disertai oleh Roh Kudus. Nah, jadi pada akhirnya saya mengajak kita untuk melihat satu ayat ya dari 1 Yohanes pasal 4:10, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ya inilah kasih itu, ada ya? Oke, bacain sama-sama deh kalau bisa keluar ya. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, jadi sekali lagi kita kembali nih, Anda sudah sering dengar, tetapi hari ini Anda membaca ayat ini dengan sudut pandang yang baru. Bahwa ini adalah betul-betul karya Tuhan luar biasa. Inilah kasih. Bukan saya mengasihi kamu, bukan saya butuh kamu untuk survival instinct, bukan saya butuh kamu untuk kepentingan saya, bukan. Tapi inilah kasih, Allah mengasihi saya. Yang lebih besar mengasihi saya. Yang tidak berdosa mengasihi saya yang berdosa. Dia yang tidak ada tanggung jawab buat kita. Kita yang berdosa harusnya kita yang dihukum. Dia nggak ada tanggung jawab apa-apa nih. Tapi dia yang bersedia untuk beranugerah. Anugerah itu apa? Gua sebenarnya nggak ada urusan sama lu. Tapi aku mau untuk memberikan sesuatu yang baik buat kamu. Itu anugerah. Kalau kita lihat anak, anakku tolong, jangan ditabrak. Wow, lindungin, bak, Anda yang ditabrak. Itu bukan anugerah. Kenapa lah, itu anak Anda kok. Anda sayang sama dia, itu keluar dari badan Anda. Anda punya masa depan buat itu, nanti kerjaan kita, mobil kita, anak buat anak kita, Anda lindungin dia. Tapi kalau Anda lihat anak orang lain, Anda enggak tahu siapa. Anda enggak ada tanggung jawab. Ditabrak ya biasa, bukan salah saya. Saya enggak selamatin, ya bukan salah saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau mau tabrak, jangan deh, apa? Anda yang mati, dia selamat. Itu anugerah. Kenapa? Saya nggak ada tanggung jawab. Inilah Tuhan. Inilah kasih itu. Karena Tuhan kesepian di surga, maka dia menebus manusia-manusia di dunia supaya surga ramai lagi. Tuhan tidak kesepian. Gak ada cerita Alkitab begitu. Alkitab bilang malaikat-malaikat itu melayani Tuhan, melayani Yesus. Ibrani. Surat Ibrani.
Tapi inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, kita benci Allah, kita musuh Allah, tapi Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Nah inilah kasih dari Tuhan. Inilah kasih yang Yesus tunjukkan. Dia tidak ada utang sama kita, tapi dia mau disalib untuk kita. Nah inilah kasih yang kemudian menjadi teladan buat gereja terus, buat kita sekalian. Kita mengasihi mereka yang tidak ada untungnya buat kita. Kita mengasihi mereka walaupun mereka itu pasangan yang susah. Pacar yang susah, suami yang susah, istri yang susah, anak yang susah, orang tua yang susah. Tapi kenapa kita tetap berusaha mengasihi mereka, mendoakan mereka? Nah, karena Tuhan sudah menunjukkan ayat yang kita tadi baca. Bukan hanya menuliskan aja Tuhan, tetapi menunjukkannya di dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah masalah kasih. Nah sekarang masalah konsepnya udah banyak, sekarang saya akan imbangi dengan masalah praktisnya gitu ya. Nah tapi dalam kehidupan orang Kristen, saya sering kali terus melihat, tetap orang Kristen itu bilang begini, tapi kok kayaknya susah ya. Saya sudah mengasihi di gereja, saya sudah mengasihi di keluarga Kristen, saya mengasihi pacar saya mengasihi sahabat saya mengasihi pasangan saya. Tapi kok kayaknya itu gak gampang ya, gak ada sesuatu yang luar biasa banget gitu loh. Ya, oke. Kita punya motivasi yang baik, kita punya dorongan yang baik sesuai firman Tuhan ini baik sekali dan kita harus terus pelihara. Ya konsep kasih yang tadi kita baca di dalam firman Tuhan itu jangan konsep daripada dunia. Nah sekarang gimana supaya membuat konsep ini menjadi sesuatu yang bisa terwujud lebih nyata. Nah ini kita masuk ke slide berikutnya setelah ayat ya. Kita pakai satu pendekatan namanya ada teori yang disebut sebagai teori bahasa kasih. Yaitu adalah orang itu biasa punya satu atau dua tipe bahasa kasih dia. Yaitu adalah word of affirmations, yaitu adalah kata-kata yang baik, kata-kata cinta, kata-kata yang positif. Kemudian ada yang disebut sebagai quality time, yaitu adalah orang itu bahasa kasihnya itu adalah kalau dia itu punya waktu bersama. Gitu ya. Sukanya itu sama-sama, nonton sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama tuh merasa aduh seneng banget gitu ya. Itu kalau pasangan kayak gitu. Ya tapi kalau anak-anak juga sama, kalau Anda tipenya quality time sama orang tua Anda nggak tahu kenapa. Kamu nggak mau main? Nggak, kenapa? Suka aja duduk sama papa mama nonton, makan. Berarti Anda tipenya quality time. Gitu ya. Oke? Nah kemudian ada yang disebut sebagai act of service ya. Nah orang bahasa act of service ini adalah mereka itu suka sekali menunjukkan cinta kasihnya itu adalah di dalam dia itu melayani. Ya melayani. Ya tadi datang ke rumah, Pak Ma mau pijet enggak? Nah, pulang-pulang ya dari gereja gitu kan. Pak, Ma, meja aku beresin ya, piring aku bersihin ya. Nah mungkin Anda sadar tidak sadar kalau Anda otomatis melakukan gitu, Anda tuh punya dorongan bahasa kasihnya, ngomongnya itu adalah lewat apa? Servis. Jadi selesai dengar dari begini, oh mengasihi seperti Allah mengasihi Anda, pulang Anda akan mewujudkannya dalam apa? Servis. Pak mobil kotor gue bersihin ya. Nah, act of service. Kalau Anda itu word of affirmation, Anda akan pulang terus gini, Pak, Mah, thank you ya. Lu udah bantuin papa mama bayarin aku sekolah apa. Aku menghargai papa mama udah mengasihi ya. Anda akan mewujudkannya itu dalam kata-kata positif. Papa mama, oh ya thank you. Loh kita pikir hari ini kamu gak ngerti jadi malu papa mama. Tapi mereka seneng papa mama kita karena dipuji gitu kan. Nah kalau quality time mungkin adalah kita nanti pulang terus duduk sama papa mama kita gitu ya. Sama-sama. Mau pergi udah hari ini aku temenin papa mama yang mau kemana gitu kan. Nah kemudian adalah ada yang disebut sebagai gift. Ya jadi ada orang tuh yang bahasa kasihnya itu suka kasih gift. Tiba-tiba aja, sini, kenapa? Nih aku barusan beli ini ada permen baru loh, gitu kan? Sini, ya hari ulang tahun ya ini aku ada kasih angpau, gitu kan? Bahasa kasihnya itu gift, memberi, gitu kan? Valentine kemarin, gitu kan? Tiba-tiba ya bawa bunga, gitu kan? Nah itu adalah ada yang punya bahasa kasihnya itu gift. Nah, tapi ada juga yang punya bahasa kasihnya itu adalah physical touch. Nah, ini jangan mesum dulu. Ya, physical touch itu adalah sensori itu adalah memang ada orang-orang tertentu tuh suka. Jadi ada orang-orang tertentu tuh suka ya, misalkan kalau kita anak-anak,
Ya anak-anak biasa sih nggak apa-apa digandeng, tapi ada yang suka banget digandeng. Jalan gandeng ya, udah jalan gitu aja tiba-tiba nyari tangan papanya, gitu kan, gandeng. Ya, nah ini biasa juga kalau di orang tua Asia begitu ya, biasanya nggak terlalu biasa. Tetapi sebenarnya banyak perempuan, banyak istri-istri Asia juga begitu. Ya pulang maunya apa? Peluk gitu ya, dia suka dipeluk. Ya kalau baru sedih ya dipegang, sini 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 ya disayang-sayang kepalanya. Ada yang suka begitu gitu. Ya laki-laki juga sama gitu ya. Ada laki-laki yang suka pelukan gitu ya. Oh kalau tidur ya sambil pegangan tangan gitu kan. Kalau naik mobil gitu ya suka gitu ya. Ceweknya juga tepuk-tepuk punggung dia atau kasih di sini pegang dia rasa aduh nyaman. Nah ini teori namanya 5 bahasa kasih ya. Oke. Nah, slide berikutnya. Nah, memang dalam kehidupan kita di gereja, di keluarga ataupun di tempat kerja atau dengan sahabat kita itu sebetulnya seringkali mengalami begini. Ya kita itu dikasihi tetapi kita tidak merasa dikasihi. Kenapa? Karena tidak nyambung. Tidak nyambung seperti gambar ini ya. Nggak nyambung, yang satu mau ngasih sesuatu tetapi yang satu ngasihnya sesuatu belum nyambung begitu. Sehingga akhirnya tidak merasa dikasihi. Nah ini seringkali saya temukan juga dalam konseling-konseling seringkali begini juga ya. Aduh istri saya inilah. Dia itu merasa saya itu enggak perhatian sama dia. Padahal saya kerja dari pagi sampai malam buat apa? Supaya saya itu bisa kasih dia uang, bisa kasih dia makan yang cukup. Dia itu enggak pernah merasa cukup tiap kali saya pulang. Dia datang, dia ngomong terus. Gua main PS, dia ngomong. Gua buka Instagram, dia ngomong. Gua mandi, dia ikut masuk kamar mandi, ngomong. Cuantau saya stres. Padahal saya sayang sama dia enggak sayang saya. Dia ngomong terus, ngomel terus. Saya tanya istrinya, lu gak sayang suami lu ya? Dia bilang, gue sayang. Karena gue sayang, maka begitu dia pulang, gue temenin terus. Gue tempel dia terus. Gue temenin dia terus. Gue komentarin dia terus. Karena gue senang bersama dengan dia. Bah, kan lihat ya, bahasa cintanya gak nyambung. Laki-lakinya mikirnya itu apa? Bahasa kasih adalah give. I give you money, shut up. I give you money, I love you, shut up. Let me live my life. Si istri bilang, you give me money going to pocket. Uang masuk ke pocket. I love you, I'll accompany you, gue temenin lu. Nempel, ngapain sih? Lihat gambar apa sih? Main apa sih? Laki-lakinya, gila. Gue mesti kasih apa lu lagi ya? Gue kasih rumah lu sendiri aja kali ya. Nah inilah gak nyambung. Makanya orangnya sama-sama Kristen, laki-lakinya juga Kristen, mau mengasihi betul, istrinya betul. Istrinya juga mau mengasihi suami, tapi karena bahasanya itu gak disambungin, jadinya itu salah ngerti. Bukan merasa dikasihi, malah merasa terganggu. Nah makanya saya kemudian mulai ngobrol. Oke, ini ya kita belum ambil tes 5 bahasa kasih, tapi kemungkinan kalian tuh ada masalah bahasa kasihnya dia sama bahasa kasih lu tuh beda. Oke, mungkin bahasa kasih lu adalah karena lu juga orang Asia, gue bilang mungkin bahasa itu pikir kasih hadiah aja, kasih barang, itu cukup. Tapi ternyata buat pasangan kamu enggak. Pasangan kamu itu merasa bahasa kasih itu apa? Sama-sama. Jadi waktu kamu tinggalin dia dari pagi sampai malam, dia mau sama-sama sama kamu yang dia kasihi begitu. Gitu ya. Nah terus saya tanya, oke, gimana kita bisa menjembatani perbedaan yang ada ini, gitu ya. Ya makanya kemudian mulai dipikir gitu ya. Nah akhirnya mereka bilang, oke ketemu deh, ngobrol-ngobrol mereka ketemu akhirnya. Gini deh supaya ketemu nih ya, tadi ya, colokannya ketemu, supaya bahasa kasihnya ketemu sehingga listriknya ngalir, sehingga merasa sama-sama saling dikasihin gitu ya. Mereka kemudian gini, oke, jadi sekarang kita ada budget. Budgetnya dipotong dari uang yang gue kasih ke istri, budgetnya kita potong apa? Ada waktu saya nanti pulang lebih pagi, pulang. Istri sudah siap. Siap apa? Siap pergi keluar. Mau apa? Mau nonton, mau apa? Mereka sudah mulai set.
Jadi begitu laki pulang set, ambil istri sudah siap, set, jemput, langsung pulang, pergi, set, bioskop. Misalkan ya, contoh. Jadi istrinya nonton sama suaminya dia seneng. Suaminya juga bisa istirahat, karena waktu nonton istrinya nggak ngomong. Istrinya nonton, pegang tangan, seneng. Dia juga, gua juga nonton seneng. Dia juga diem. Pikiran gua selama 1,5 jam, 2 jam bisa turun dari pekerjaan. Tenang sambil nonton, kadang-kadang lihat handphone, bisa kan? Pulang dari bioskop, laki-laki pikirannya udah nggak tegang, udah tenang, darah udah turun, jantung udah lebih pelan, karena udah selesai dari kerjaan, punya waktu tenang. Istri juga seneng, diajak ngobrol, diajak makan, gitu kan, diajak nonton. Biasanya udah flowing sisanya, kita masih ada waktu sedikit nih, mau makan. Oh iya, boleh makan. Pergi cari tempat, makan. Akhirnya apa? Karena sudah sama-sama tenang, sama-sama ngobrol. Oh iya, no, kerjaan gue gini, gue tahu gak tadi gue pusing pulang banget loh. Tuh partner gue tuh payah banget, tadi gue tuh jemput lu tuh sebenernya gue tuh jengkel. Gue tadi juga sempat pas nonton bioskop pertama gue WhatsApp dia, males tah. Akhirnya dia balas juga setelah itu, oh iya gitu ya, apa ya, aduh kasihan ditemenin. Nah semuanya teratur baik, cinta kasihnya nyambung, bahasanya nyambung. Pulang gak ribut, pulang seneng rumah. Nah, teman-teman sekalian, ini berlaku untuk semua. Kita sama papa mama kita sama sahabat kita sama pacar kita, bahkan kalau kita nanti sudah menikah juga, ini perlu kita belajar sambungkan. Gitu ya, bahasa kasih kita satu dengan yang lain. Nah jadi yang pertama perlu Anda pikirkan adalah kalau Anda mau ke internet, Anda bisa mencoba untuk ambil tes gratis ya bahasa kasih Anda itu apa. Ya memang tidak 100% akurat. Ya tapi dari 5 bahasa itu biasa kita itu punya 1 atau 2 yang dominan. 1 atau 2 yang dominan. Yang kalau kita itu dikasih itu seneng banget. Ya seneng banget. Ya kalau ada yang diantara kita itu misalkan adalah word of affirmation. Itu dominan misalkan gitu ya. Itu berarti kita tuh responsif banget. Begitu dikasih word of affirmation. Pelayananmu tadi di mimbar ya memberkati banget. Wah, dia langsung sukacita gitu. Tapi mungkin bukan bahasa dia, mungkin bukan gift. Ya setelah kita pelayanan mimbar terus bilang, terima kasih ya. Ini souvenir pelayanan kita hari ini, thank you udah pelayanan. Dia terima tapi dia nggak dengar apa-apa lagi, cuma terima kasih dikasih gift. Nah kalau Anda adalah tipe word of affirmation, Anda akan pulang terus bilang, gua kurang bagus ya pelayanannya. Apa kurang maksimal ya? Kok nggak ada kata-kata pujiannya ya? Nah itu kalau Anda tipe itu akan gitu, walaupun dikasih gift. Tapi kalau ada orang tipe gift, kamu bagus loh tadi pelayanan, puji Tuhan ya, kamu setia apa ya? Ya. Kok nggak ditraktir makan di depan kantin situ ya? Kok nggak dikasih gift apa ya? Kok nggak diambilin snack dari depan situ ya? Kamu bagus loh pelayanannya nih. Nih diambilin air aqua, diambilin tahu gitu ya. Nih buat kamu nih, supaya semangat lagi ya. Itu ternyata buat orang gift iya loh, diambilin gift. Ini padahal bisa ngambil sendiri, tapi buat orang tipe bahasa gift diambilin terus bilang, I appreciate you ya, gue ambilin ya, gue kasih lu ya, thank you ya pelayanan. Itu berarti sekali buat dia. Buat dia langsung merasa, berarti I'm up to expectation, gue sampai yang diekspektasi. Nah itulah manusia unik, gitu ya. Nah teman-teman jadi nanti bisa mulai cari di internet, bisa cari ya tes bahasa kasih Anda. Anda bisa tes, pasangan Anda atau sahabat Anda atau teman-teman kelompok kecil Anda juga bisa mulai tes. Nah kemudian Anda mulai lihat gitu ya, gimana supaya saya bisa mewujudkan kasih Tuhan buat orang lain dengan cara yang lebih nyambung. Bukan salah sih, ya kalau kita nggak dalam cara yang sama juga nggak apa-apa, tapi kalau memang kita bisa ngerti dia butuhnya ini, bahasanya ini, kita bisa deketin dengan cara yang sama, itu akan kayak listrik nyambung, gitu. Nyambung banget. Dia akan sangat terasa bahwa you love me. Kamu mengasihi aku. Gitu ya. Nah nanti Anda bisa coba dan Anda rasain sendiri. Nanti kalau Anda punya pengalaman menarik gitu ya. Setelah mencoba mendekati bahasa kasih orang. Ternyata berhasil. Luar biasa gitu ya. Atau ada kejadian menarik. Kabarin saya gitu ya. Supaya saya punya ilustrasi lebih banyak lagi. Gitu. Jadi silakan dicoba. Saya nggak bisa explore lebih banyak lagi. Kayaknya juga udah 11:30 ya. Jadi sekali lagi Anda bisa mulai explore. Ya pasangan Anda, orang tua Anda, bahkan mungkin Anda lihat-lihat ini tipe orang tua saya apa. Kemudian Anda mencoba mengasihi dia dengan bahasa kasih yang tipenya dia. Nah lihat,
respon dia itu kayak apa. Gitu ya. Nah itu bisa menjadi cara supaya kehidupan Kristen kita itu bukan cuma sekedar kita orang Kristen kita mengasihi, bagus sih, motivasinya bagus ya Bu. Tetapi kita juga bisa lebih nendang ya, lebih kena. Ya. Saya mau mengasihi kamu. Pengorbanannya apa? Yesus kan berkorban buat saya berkorbannya apa? Saya berkorbannya adalah saya coba pikir, saya coba doa, saya coba observasi, ini nggak gampang, ini pengorbanan. Saya mau lihat bahasa kasihmu itu apa ya? Word of affirmation, kata-kata, quality time, waktu berkualitas bersama, act of service, dia dilayani, tindakan untuk melayani, atau give, atau satu lagi apa yang belum ya? Apa yang belum? Oh, physical touch. Ya. Itu pengorbanan lo harus mikir gitu kan. Kita kan cenderung mau mikir, nggak mau mikir kan. Nah, saya sudah mengasihi papa mama kok. Saya sudah sekolah baik. Ya. Kita berpikir, oh ternyata papa mama act of service. Misalkan papa lah ya, karena papa mama bisa beda. Ya udah, Pak. Mobil, gak usah cuci mobil minggu ini. Simpen duitnya Pak, gue yang bersihin. Papa kan. You love me. Mama juga mungkin sama. Mah, sakit ya? Aku ini ya, kerokin ya. Sambil dikerokin, sambil dipegang badannya. Ma, thank you nih ya, udah physical touch. Mungkin mama kita bilang, aduh, anak saya menyayangi saya loh, dia mau megang-megang saya, dia mau megang bahu saya, ya dia memberikan waktu untuk bisa mijet saya. Maybe dia akan merasa you love me. Nah coba, dan saya harap Tuhan berkarya ya, melakukan sesuatu yang luar biasa ya, pengalaman ini buat Anda maupun buat orang yang Anda kasihi. Oke, yuk kita ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini adalah kesempatan yang indah untuk kami sekali lagi mensyukuri bahwa Injil Tuhan itu dahsyat loh Tuhan. Kalau nggak ada Injil Tuhan, nggak ada Tuhan Yesus, cinta kasih yang kami pahami saat ini mungkin tidak akan nyata, tidak akan terwujud dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau menyatakan apa itu cinta kasih yang sesungguhnya. Dan kami juga berdoa hari ini kami juga boleh semakin ahli juga di dalam menunjukkan kasih kami, supaya kami boleh mengasihi dengan lebih spesifik. Kami boleh berkorban untuk melihat bahasa kasih kami dan juga bahasa kasih orang lain, mempelajari orang-orang dan mengerti bahasa kasih mereka, dan mencoba untuk mengasihi mereka dengan tipe bahasa mereka. Dan kami berdoa lewat kasih yang seperti ini, sungguh-sungguh kehidupan keluarga kami, kehidupan kami di kelompok kecil kami, kehidupan kami di pelayanan kami, boleh menjadi kehidupan yang merasa lebih hidup. Karena cinta kasih itu diwujudkan dengan cara yang betul-betul menyentuh setiap daripada kami. Makasih Tuhan, inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.